صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasul. Yang sama-sama hormati para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, dan juga para asatidz, para cendekiawan muslim, dan juga yang sama-sama hormati sesepuh kita, yaitu Bapak pendiri GCM Bapak Iskandar Besagi, dan juga yang sama-sama hormati para pengurus GCM. Kebetulan para tokohnya sedang ada acara luar kota, sehingga pada pagi hari ini beliau tidak hadir. Dan juga yang sama-sama hormati Ketua DKM Masjid Al-Hijrah Bapak Ari Mahfudin SQ, dan juga yang sama-sama hormati Bapak Ustadz Purnomo, dan juga yang sama-sama hormati Bapak Matori, dan juga semua para jamaah Masjid Al-Hijrah, dan juga para jamaah subuh keliling, dan juga yang sama-sama hormati para pengurus lingkungan RT RW sekelurahan Selwa, wabil khusus para pengurus RT di RW 11, dan juga para jamaah. Selamat hadir di Masjid Al-Hijrah dalam rangka untuk menghadiri atau melaksanakan kewajiban kita, yaitu suatu berjamaah, dan juga menghadiri kegiatan subuh keliling pada putaran yang ke-184. Dalam rangka pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah, bertemu kembali dalam rangka untuk memulai panggilan kewajibannya, yaitu sholat berjamaah, dan sekaligus saling bersilaturahim dan juga menambahkan umat Islamiyah, khususnya di wilayah kelurahan semua. Salat dan salam mari kita curahkan kehadirat baginda kita Rasulullah Muhammad SAW, serta para keluarga dan sahabat, dan mudah-mudahan kita semuanya selaku umatnya yang senantiasa taat dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah pada pagi hari ini, tepatnya pada tanggal 14 Juni 2025, selamat datang di Masjid Al-Hijrah di Komplek Klaster Sabir RW 011. Pada saat ini memang di masjid kami sedang ada renovasi ulang, yaitu akan memperbaiki area sebelah kanan, sehingga mungkin ada yang berserakan material karena memang saat ini sedang mulai ada pembangunan.
Kemudian beberapa hal yang kami sampaikan bahwasanya gerakan subuh keliling ataupun dalam naungan GCM itu akan menyelenggarakan donor darah. Nanti bagi para jamaah yang ingin berdonor darah bisa menghubungi Bapak Anwar Sadat selaku sekretariat dan juga bendahara Bapak Zamzami. Untuk itu, sebelum acara ini kita mulai, mari sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan juga berkhusus untuk para donatur, para dermawan yang telah memberikan donasinya untuk kegiatan subuh keliling dan juga untuk pembangunan masjid-masjid di seluruh. Ala hadiniyah, ala niyatin sholihah, ala nabi khadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan surat Al-Fatihah ini dapat sebagai bentuk amal ibadah kita untuk kelak sebagai amal jariah kita. Untuk selanjutnya itu ada beberapa sambutan yang akan disampaikan nanti oleh Ketua DKI Masjid yaitu Bapak Arif Mahmudin dan juga yang saya hormati wabil khusus Bapak Ustadz Nurdin Lubis, insya Allah sebagai pembicara pada pagi hari ini. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, untuk meningkat acara, waktu acara kita dengarkan sambutan dari Ketua DKI Masjid Aceh kepada Bapak Al-Ustadz Arif Mahmudin SQ. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di Ramadan kita masih ngantuk. Ngantuk ya Pak? Memang dari luar perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, baik itu puji qadim ala qadim, puji qadim ala qudus, puji qudus ala qadim maupun puji qudus ala qudus. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan, kita sampaikan, kita berikan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Iskandar selaku motivator penggerak dari adanya gerakan Cinta Masjid ini. Alhamdulillah saya tinggal di Depok ternyata ada. Saya tadinya di Becek Pak, tahu Becek? Betawi Cengkareng. Nah, pindah ke sini. Di sana juga ada GCN yang diasuh oleh Kiai Haji Mahfud Asirun An-Nadawi. Nah, pengasuh pondok pesantren Al-Iqam di sana ada, tapi bulanan. Kalau di sana bahkan camat sampai wali kota gubernur, insya Allah di sana bisa ngaji. Nah, mungkin ke depan gerakan di sini juga bisa dilaksanakan seperti itu, sehingga ulama, umarok dan teman-teman semuanya, para umat semuanya juga bisa hadir untuk merancang kegiatan Islam ke depan. Ya kayak tadi ada kegiatan donor darah, itu bisa langsung disampaikan dan sebagainya. Yang saya hormati orang tua kami, Abah Sukawan, para guru-guru kami, Ustaz Agus Purnomo, di sini juga terlihat ada Ustaz Yasin dan sohib saya yang selalu berkomunikasi, Ustaz Anwar Sadat dan Pak Matori. Terima kasih atas kehadirannya.
Dan yang saya hormati wabil khusus kepada Ustadz Nurdin Lubis Esos, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu li hayati. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa para hadirin semuanya, orang-orang yang punya nama ya Pak. Tapi mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim kami. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili atas nama pengurus DKM Masjid Al-Hijrah mengucapkan beribu-ribu, berjuta-juta terima kasih kami, karena alhamdulillah Bapak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bisa hadir di masjidnya Allah Subhanahu wa taala dan mendatangi majelis rutinan kami, yaitu majelis gerakan cinta masjid atau gerakan subuh keliling. Insyaallah gerakan subuh keliling ini jamaahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena gerakan subuh itu penting, Pak. Semuanya itu kalau bisa jamaah subuh umat Islam. Kalau sudah subuhnya berjamaah semuanya, insya Allah mereka musuh-musuh Allah itu akan takut, Pak. Jangan sampai kita ini umat muslim kayak buih di lautan. Tahu buih di lautan? Kelihatannya banyak di pinggiran pantai, tapi kagak ada gunanya. Ya, bahkan kadang disepelein. Sepelein nggak Pak? Umat Islam banyak, Palestina dibom, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin ini dari mulai gerakan-gerakan subuh ini. Makanya mohon izin Bapak saya sampaikan, kalau di Masjid Al-Hijrah saya udah jarang ada yang rapat. Rapatnya, ngobrolnya itu kalau pas subuh. Kalau pas subuh ngobrol. Kebetulan biasanya kita punya taklim rutinan yang diasuh oleh guru-guru kita ya. Itu setiap minggu pagi. Minggu pagi di sini biasanya kita ada taklim, ada kajian kitab Syu'ul Iman, yang nanti juga ada kajian fikih, kitab takrib, juga ada kajian hadis, ada tarikh. Itu kita ganti-ganti. Itu kita biasanya program-program itu kita sampaikan di subuh, minggu subuh. Bahkan mau izin ya Bapak bagus kita ada yang kayak gini ya, pembicaraan subuh ada rapat tidak apa. Jadi mohon maaf sekali kami mewakili atas nama pengurus kalau banyak kekurangannya dari segi tempat maupun nanti terkait dengan hal-hal yang sarapan dan sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dan kehilapan. Karena apa? Pada dasarnya yang kurang itu datangnya dari saya, yang lebih itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami sampaikan, nanti sudah disampaikan oleh Pak Bagus, kita sedang membangun dan kami pengurus Masjid Al-Hijrah siap insyaallah kalau waktunya pas. Dan kemarin waktu apa itu kita suruh belajar, kebetulan pasnya belajarin tulis musik mana, kebetulan berbarengan dengan kegiatan kita yang akan dilaksanakan. Jadi mohon izin Bapak Anwar Sadat kemarin tidak bisa, tapi insya Allah kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kaitannya dengan kemasyarakatan, insya Allah kita siap ditempati, siap. Dan misalnya hanya tadi ada donor darah. Saya punya program donor darah itu sejak saya awal di sini, tapi belum jalan karena ada batasan di pengurus PMI itu kalau nggak salah 50 ya, ada 50 peserta yang harus ikut, dan kebetulan waktu itu yang daftar cuma 30. Itu pun kan nanti kalau itu nggak bisa diterima semuanya karena harus dicek. Kalau bapak bergadang malam-malam tensinya tinggi nggak bisa donor. Jadi nanti kalau pas donor darah harus ada syarat istirahat yang cukup dan sebagainya. Biar apa? Biar bisa donor. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon izin, mohon maaf banget. Saya pribadi saya sudah sampaikan ke Pak Bagus jauh-jauh hari. Kebetulan saya ada kegiatan yang ini sudah direncanakan juga dari setahun yang lalu. Pagi ini
Jadi di jam 5:30 kondisi maka saya harus nyampe di Cirebon jam 6. Harus nyampe sana di jam 6. Jadi mohon izin dan mohon maaf sekali saya tidak bisa menemani bapak-bapak hingga akhir, dan nanti insyaallah ini sesepuh kami Pak Abbas, Pak Agus, Pak Agus dan sebagainya, insyaallah kalau nanti ada apa-apa bisa berhubungan dengan beliau. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Hijrah Bapak Ustadz Ali Mahfudin SU, dan juga berpesan bahwasanya mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang hadir di Masjid Al-Hijrah, dan juga keadaan yang saat ini sedang ada pembangunan tambahan relokasi daripada Masjid Al-Hijrah. Untuk para jamaah yang masih di luar, mohon untuk bisa merapat ke dalam karena masih longgar, dan saya ucapkan selamat datang kehadirannya di Masjid Al-Hijrah. Baik Bapak-Bapak semuanya, kepada yang terhormat Bapak Anwar Sadat, kepadanya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Hijrah Ustadz Ali Mahfudin SQ, yang sama-sama kita hormati para sesepuh daripada kepengurusan Masjid Al-Hijrah. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatunya karena memang saya nggak punya catatannya. Pak RT Bagus nggak ngasih ke saya. Yang sama-sama kita hormati, yang insyaallah akan memberikan tausiah pada kesempatan pagi hari ini, Ustadz Nurdin Lubis Esos. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dimisioner daripada kepengurusan Gerakan Cita Masjid Bapak Haji Iskandar SAG. Yang sama-sama kita hormati Bapak Matori, ada Bapak Haji Karsam, dan kepada seluruh para asatidz yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, juga para ketua DKM satu kelurahan, musola dan masjid kelurahan Serua yang tidak dapat disebutkan satu persatunya, dan juga kepada seluruh jamaah Gerakan Cinta Masjid Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam nikmatnya, dan yang terpenting itu nikmat iman Islam, sebagai nikmat panjang umur, sehingga kita dapat hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka kegiatan subuh keliling kita yang ke-183 bertempat di Masjid Al-Hijrah Klaster Sapir Permata Mansion. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Hadirin jamaah Gerakan Cita Masjid rahmat Allah Subhanahu wa taala, mohon izin, mohon keikhlasannya, saya bukan mewakili, karena kalau mewakili pasti ada yang disampaikan dari ketua umum dan ketua harian kepada saya untuk disampaikan. Cuma ini hanya nyambi aja Pak RT Bagus, karena daripada pengurus tidak ada yang mewakili, saya mewakili. Yang pertama, permohonan ucapan mohon maaf
kepada seluruh jamaah atas ketidakhadiran daripada Ketua Umum Ustadz Farum SPDI dan juga Ketua Harian Bapak Haji Andi Lala yang memang pada saat ini sedang mengadakan kegiatan studi banding kegiatan MUI. Jadi Ustadz Bahrum DMI, Kiai Haji Badruddin NU, Ustadz Haji Andi Lala DMI dan Ustadz Mulyadi SG Mage MUI itu semuanya sama. Dalam Kelurahan Serua kadang ada banyak organisasi tapi orangnya itu juga gitu. Makanya pada kesempatan pagi hari ini mohon maaf atas kehadiran daripada Ketua Umum dan Ketua Harian Gerakan Cinta Masjid, juga beberapa guru kita yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini, termasuk Kiai Haji Badruddin SAG MM. Itu beliau juga hadir pada acara di Cirebon. Yang kedua, harusnya saya ingin memperkenalkan logo baru daripada Gerakan Cinta Masjid. Saya punya roll up banner, cuman Bang Asmatullah nggak hadir pada kesempatan pagi hari ini, jadi nggak ada yang bisa saya perkenalkan. Harusnya ada, karena kami sudah mencetak roll up banner, ada logo baru daripada Gerakan Cinta Masjid sebagai bentuk penyegaran dengan kepemimpinan yang baru juga, maksudnya seperti itu. Cuma karena memang tidak ada, ya nanti mungkin di 2 pekan ke depan ada roll up banner yang nanti para jamaah bisa lihat logo baru daripada Gerakan Cinta Masjid. Yang selanjutnya yang tadi sudah disampaikan oleh MC kita bahwa insya Allah salah satu program kegiatan daripada Gerakan Cinta Masjid yaitu donor darah yang nanti insya Allah akan kita adakan pada bulan Agustus. Sebagai bentuk daripada rasa syukur kita terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, nanti akan kita adakan donor darah pada bulan Agustus dengan harapan seluruh jamaah yang hadir Gerakan Cinta Masjid bisa mengikuti kegiatan tersebut, karena memang salah satu manfaatnya kita punya database daripada seluruh jamaah yang hadir. Kita tahu jadinya golongan darah kita masing-masing gitu. Pak Yoyo mungkin golongan darahnya OB gitu kan, atau Haji Rudi misalnya golongan darahnya W. Jadi sama-sama kita tahu. Nanti pada saat yang punya kepentingan kayak kemarin Bapak Salman, mohon maaf, istrinya butuh golongan darah AB+. Itu di grup BCM gak ada ya komentar sama sekali, karena mungkin memang gak ada yang punya golongan darah AB+, karena memang salah satu golongan darah AB+ itu golongan darah yang sangat langka. Makanya nanti program kegiatan donor darah kita di bulan Agustus itu fungsinya untuk mengetahui database daripada golongan darah bapak-bapak semua. Jadi nanti kalau kita, saudara kita, tetangga kita yang butuh golongan darah AB+, A+, O, B dan lain sebagainya, kita bisa dimohon bantuannya untuk memberikan donor darahnya. Dan saya rasa Bapak Ibu juga paham manfaat daripada kita ikut rutin dalam pembelian golongan darah ya, ya. Itu nanti bisa kita rasakan manfaatnya. Itu yang selanjutnya, sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk seluruh jamaah Gerakan Cinta Masjid yang telah berpulang ke rahmatullah. Wabil khusus yang sama-sama kita tahu Bapak Samin AS di Polan yang telah berpulang ke rahmatullah beberapa waktu yang lalu, hampir 2 atau 3 tahun, dan beliau memang sebagai sungguh aktif juga di Gerakan Cinta Masjid ini, dan juga tentunya semua daripada almarhum yang aktif dalam Gerakan Cinta Masjid. Sama-sama kita doakan semoga diterima amal ibadahnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan alam kuburnya Allah min riyadil jannah. Allah hadini wa ala kulli niyatin shalihatin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebagai informasi yang terakhir, jadi untuk di 2 pekan ke depan di tanggal 28 Juni, mohon maaf, 28 Juni di 2 Muharram 1447 Hijriah itu akan bertempat di Musola Aisyah di RT 0502 di RT 0205 di RT 02 RT 05 itu bertempat di belakang Yayasan Asupah atau di dekat Musola Al-Mukarramah. Di situ ada Musola Aisyah di Yayasan Nurul Hidayah atau Darul Hidayah kalau nggak saya lupa. Tapi soal di situ akan kita akan adakan kegiatan untuk sebuah keliling yang ke-184. Tentunya untuk informasi lebih lanjut nanti akan bapak-bapak dapatkan di grup GCM. Kiranya demikian dapat saya sampaikan. Pak Bagus, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata sambutan dari perwakilan pengurus Gerakan Cinta Masjid yaitu Bapak Ahmad Sadat yang telah memberikan beberapa programnya, di antara tentang donor darah. Memang di GCM itu banyak sekali program Pak, yang kemarin alhamdulillah sudah laksanakan kegiatan cara pemotongan hewan secara syar'i yang bertempat di Al-Kamila. Itu salah satu daripada program Gerakan Cinta Masjid kita, termasuk juga subuh keliling. Dan juga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan merupakan program yang baik, bisa terrealisasi untuk kita semuanya, para warga jamaah subuh keliling dan juga para jamaah di wilayah Kelurahan Seruan. Mudah-mudahan apa yang kita program senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bapak-bapak semuanya, untuk ringkas waktu pada pagi hari ini kita nantikan tausiah ceramah inti yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Nurdin Lubis Esos. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak, bagusnya di kameranya. Katanya ada bapak mencari muka. Bapaknya katanya. Tadi hari muka orang, jadi saya bilang sih. Masuk media Pak biar dapat satu lagi kan. Mulai mulai sana. Yang saya hormati Bapak DKM yang tadi sudah banyak acara juga. Ustaz Ari Mahfudin ya, Ari Mahfudin yang luar biasa. Baru sambutan aja saya sudah gemeter Pak. Puji Qadim ala Qadim, puji Qudus ala Qudus. Wow, itu luar biasa. Saya udah gemeteran dari aja. Biar Pak bagus saja gak enak saya. Yang saya hormati sesepuh ada Pak Haji Iskandar. Loh, Pak Haji tadi dan Ari di depan tadi ya, sesepuh di belakang. Pak Haji kesini. Oh, pahala yang paling banyak Pak Haji. Mohon maaf. Dan juga yang saya hormati walaupun orang yang tidak ada, Ustaz Bahru sebagai ketua baru ya. Ketua baru, ada juga kebenaran mumpung sesepuh-sesepuhnya lagi pada mudik. Lagi mana sih Pak? Oh,
acara. Jadi saya berani ngomong agak banyak. Di sini ada Ustadz Yasin, ada Ustadz siapa tadi Pak Purnomo, Pak Ustadz Agus Purnomo, terus ada teman ngobrol berngopi Pak Badori, ada Pak Bagus juga yang pernah ngeprank saya, kumpul ternyata ya Allah diajak ngobrol 3 jam, lupa waktu. Dan juga yang saya hormati yang memperkenalkan saya pada gerakan cinta masjid, yaitu Ustadz Anwar Sadat. Mana tadi orang? Astagfirullahaladzim, belum apa-apa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita bisa bermuajah, bisa kumpul. Saya sekali lagi ngomong, ketika ada subuh keliling pertama di kompleks saya bilang kiamat jauh. Kumpul begini jamaah banyak banget begini. Yang akan saya sampaikan sekarang adalah tentang bagaimana. Saya ngomong sebelumnya Pak, saya potong dulu. Saya ngomong Pak Bagus panggil saya ngomongin masa lalu, ngomongin masa sekarang, apa ngomong masa depan? Kalau masa lalu ada ibrah dari para nabi, kalau masa sekarang kondisi masa kini, kalau untuk masa depan seperti apa? Kita tidak tahu. Bicara masa lalu, akhirnya saya bicara bagaimana kondisi sekarang. Ada ustadz anaknya gede mati sia-sia karena mubahalah. Saya nangis Pak dalam hati. Sekarang mubahalah, laknatullah. Yang dalam Islam tidak ada. Islam Indonesia belum pernah yang adanya laknatullah. Saya marah kalau ada anak yang kiai gede apapun. Saya jawab, lu anak yang kiai tapi akhlak yang berakhlak kiai. Mubahalah Pak, mati langsung besoknya. Jangan pernah ulama Indonesia tidak ada yang namanya mubahalah. Ya sama kalau sekarang kalau sekejap nggak ngerti. Gak apa-apa. Gak masalah, ada orang anaknya kiai masih muda ngomong laknatullah. Itu keterlaluan Pak Bagus. Keterlaluan. Jangan sekali-kali kita ngomong mubahalah tapi laknatullah. Karena di dalam hadisnya kalau ada orang mengatakan laknatullah, kalau menurut Allah Allahnya itu baik, maka Allah bahagia kembali kepada dirinya. Jangan pernah kita mengatakan orang kafir. Makanya Islam begitu tolerannya. Sekarang bukan kafir tapi non Muslim. Sadar negara kita kebinekaan. Mati sia-sia Pak. Masih muda ngomong sembarang karena punya akun TikToknya ribuan yang nonton. Lupa dia dengan akhlaknya, lupa dia dengan ngajinya. Balik lagi masalah Bapak saya tadi di sini yang lama-lama. Pertama kita belajar dengan Nabi Musa. Kita tarik masa lalu, akan saya tarik ke masa kini. Nabi Musa sebagai ulul azmi, tapi masih belajar sama Nabi Khidir. Nabi Musa, Nabi jelas kenabiannya ulul azmi, tapi masih belajar Nabi Khidir. Muhtaram alaih bahwasanya Nabi Khidir ada yang mengatakan seorang hamba, ada yang mengatakan nabi. Yang itu sampai sekarang ini. Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Kenapa? Nabi Khidir punya dua Pak. Nabi Khidir punya rahmah, Nabi Khidir punya ilmu. Yang pertama bab rahmah saja. Itu Rasulullah sudah dibilang oleh Allah. Makanya ayat Al-Quran yang pertama, ayat surat apa? Surat pertama Al-Quran. Al-Quran pertama diturunkan Iqra bismi rabbik. Tidak menyebut Allah tapi Rob itu artinya rububiyah, bahwasanya yang masuk alam ini tidak uluhiyah. Apabila rububiyah dan uluhiyah, kalau uluhiyah ada ekstrim, Allah kamu bukan, saya Islam, kamu kafir, itu uluhiyah. Tapi kalau rububiyah, Rasulullah mengajarkan rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah rahmatan lil alamin. Rasulullah sama orang Badui lagi lewat, dia ambil sorbannya. Senang sorban orang Badui. Kalau dijadikan di Indonesia, Badui mana? Malimpi nggak? Iya, Malimpi. Rasulullah lagi lewat, sorbannya ditahan sama orang Badui sampai di sini terkurung.
pihaknya, semua makhluknya Allah, semua umatnya Allah. Pak, saya kalau lagi sholat punya imam, bacaan rukun qaulinya nggak bener, saya udah pakai grid yang lebih tinggi. Saya pernah jamaah di kota, karena saya dulu ada orang anak jalanan. Itu kalau lagi mau sholat, saya sholat jamaah maghrib. Bacaan Al-Fatihahnya kalau kata ibu kata, saya udah begitu pas lihat Pak tatoan di sini, baca Fatihah kagak bener. Habis itu ada tatoan. Ayo, kalau menurut standar syariat kaulinya nggak pas, kita mufarokoh. Tapi kalau standar rahmat, udah ya Allah, dia pengen sholat, ya Allah, dia lagi pengen tobat, engkau menerima, oke lah syariat ada aturan, tapi engkau dia pengen sujud, ya Allah. Akhirnya sampai itu, ya udah jamaah aja, Allah yang maha tahu, dia enggak, Allah maha rahim. Tapi yang bilang-bilang kemarin saya ngobrol sama Kiai Satu, tahu nggak katanya seluruh umat manusia akan masuk surga. Jadi, Pak Kiai, semuanya. Tapi jangan bilang-bilang. Maksudnya apa? Semua keluarga apapun mau masuk surga semua. Nanti bikin ribut. Jadi tapi jangan bilang-bilang nanti. Kenapa? Karena ini sifat rahimnya Allah ada di situ. Tapi jangan ngobrol sih. Saya pernah ngaji bahwasanya ada seorang ahli tasawuf yang gurunya adalah iblis, punya friend yang Fir'aun. Tapi jangan dibilangin, repot urusannya. Ada filosofi yang tinggi. Makanya kalau ngaji kalau usah tinggi. Saya nggak mau membagi tadi ngobrol. Pak, kalau ada orang menyapa kita dengan bahasa lain, nggak masalah. Rasulullah tidak takut dengan tentang akidah kita. Rasulullah nggak takut. Sekarang hatalan yang ditakutkan Rasulullah masalah duit. Kalau aku ayahku kufur, so kekufuran apa? Korupsi sekarang triliunan Pak, sudah tahu musik. Triliunan, saya akan lihat triliun lagi. Basnas itu loh di korupsi, uang jatah korupsi, kan terlaluan. Basnas pusat korupsi, uang orang zakat, tapi misi korupsi Pak. Tambah kita kebagian apa? Ya sudah, kebagian pertahunan. Saya nyeri untuk sekarang. Makanya sekarang itu Pak, Jokowi tidak harus ada revolusi mental. Yang ada sekarang adalah revolusi spiritual. Karena yang dibutuhkan orang-orang mental yang kuat, yang dibutuhkan orang yang spiritualnya kuat. Karena memang korupsi haram. Sadar bahwasanya ketika mau dimakan anaknya lagi makan uang haram, di akhirat nanti akan ditutup. Itu revolusi spiritual, bukan mental. Mental berani ke depan, tapi berani korupsi Pak. marah-marah lebih bagus. Oke, bagus ya. Waktunya 3 menit lagi kan. Balik lagi pada kisah dari Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir punya masalah rahmah. Rasulullah tentang rububiyah tidak mengajarkan uluhiyah. Karena apa? Melihat semuanya makhluknya Allah yang perlu dikasihani. Bayanginlah, tidak banyak kisah-kisah Rasulullah. Banyak kisah Rasulullah itu Bang. Orang yang lupa tiap hari, orang disuapin, ada yang istiqomah ludahin, ada yang istiqomah anak kecil disuruh ditarik sorbannya Nabi dilempar pakai pasir. Ada istiqomah. Sokong ngetes ustaz sini naik motor kempesin bannya. Ayo, ketawa nggak? Kalau marah boleh tes nanti jam selanjutnya. Punya ustaz kempesin bannya. Wah, siapa yang ngetes ustaz? Kalau marah, ya mesti jauh dari Nabi. Enggak lah, kalau saya jauh Nabi, kalau saya jauh Nabi, kita susah. Makanya Rasulullah sebagai uswah, Nabi Khidir sebagai gurunya dari Nabi Musa. Karena Nabi Musa sadar, walaupun alim, itu Nabi Musa itu suruh belajar. Karena apa coba? Nabi Musa suruh belajar sama Nabi Khidir karena iri, Pak. Karena pikir, karena Nabi Musa pernah ditanya sama umatnya, siapa orang yang paling pandai sekarang? Kata Nabi Musa, siapa lagi?
kesombongan itu datang, percayalah itu sudah manusia. Kata Allahnya, Musa, engkau halang tar dulu, ada hambaku. Lihat di pinggiran laut sama namanya Nabi Khidir. Belajar sama dia, karena di dua samudra, kalau diartikan dalam ilmu tafsir, dua samudra adalah samudra keilmuan. Karena Nabi Khidir mengajarkan tentang ilmu hakikat, ilmu Nabi Musa tentang syariat, perkawinan antara syariat dengan hakikat. Bayangin coba, perahu dibolongi, Nabi Musa secara syariat zolim, secara syariat zolim. Orang perahu dibolongi Pak, di bawah lagi. Tapi yang anehnya, ketika dibolongi Pak, itu perahunya tidak tenggelam. Nabi Musa cicing wae, diem aja. Agak bocor ya. Yang membangun Nabi, coba membangun kita, tenggelam. Karena ada maksud lain. Anak kecil diterkapar, dicekek lagi kecil, sampai mati. Syariat apa syariat? Dosa Pak. Nabi yang nyekek Nabi, kata Nabi Musa, pakai standar syariat. Dosa. Kata Nabi Khidir, entar dulu apa dibilang, jangan nanya. Orang syariat cenderung nanya karena keilmuan, enggak masalah. Tapi hakikat tidak semua itu tentang masalah hakikat. Ternyata anak kecil yang mati digantikan oleh Allah, anak perempuan dan ingin oleh Nabi, dan cucunya menjadi Nabi. Tembok rumah rusak begitu. Diajarkan tentang ahwal, tentang keadaan Nabi Khidir. Makanya kamu jangan tanya, kata Nabi Khidir, kamu jangan tanya, lihat aja. Makanya dia ustaz Pak, enggak usah ngomongnya, tindakan akhlaknya. Terus Pak, kalau sama ustaz, sama kiai siapapun, kalau ngikutin ustaznya sedang-sedang aja, takutnya kecewa. Karena yang masuk hanya Rasulullah yang masuk. Makanya kalau sumpah Rasulullah itu boleh tiru semuanya. Fi amalihi wa aqwalihi wa taqririhi wa sifatihi, ikuti Nabi. Indonesia komplit Pak. Ada yang enggak ikut Nabi dari pinternya enggak, rambutnya doang panjang. Ada kan di Indonesia rambutnya panjang diwarnai namanya golongan apa? Itu sifatnya Nabi, rambutnya panjang segini dipirok belah dua. Nabi-nabi begitu. Indonesia enggak, pakai jubah enggak. Makanya kalau ngikutin Nabi ada yang fi sifatihi, ada fi aqwalihi, ucapannya wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Rasulullah kita yang proses membaca orang Islam sangat mudah dapat pahala, Cok dapat pahala. Udah itu apa ya? Mudah dapat pahala. Minal bangun tidur ila tidur lagi dapat pahala semuanya. Makanya alhamdulillah masih jadi umat Islam. Karena kalau lagi sholat, lagi sujud ya Allah, alhamdulillah. Apalagi hadir di Indonesia, orangnya juga ya ramah-ramah. Selama 7 tahun berturut-turut Indonesia terkenal dengan negara paling dermawan di dunia. Walaupun kere masih nyumbang, kadang di rumah makanya ada duit, tapi pas ada lewat dari 7 tahun berturut-turut Indonesia negara paling dermawan. Orang ismin semiskin-miskinnya ada tetangga batu, negara lain ada. Karena apa? Karena ada yang sudah meletakkan landasan di negara kita ini. Kalau Jawa Tengah namanya Kapitayan. Saya pernah tahu sholatnya orang Kapitayan. Tahu nggak sholatnya orang Kapitayan? Allahu Akbar. Sholat orang Kapitayan ya. Allahu Akbar. Langsung salam. Itu Kapitayan. Ada di Jawa Barat. Makanya saya alhamdulillah di sini ada nabi di Jawa Barat, ada nabi Pak. Makanya alhamdulillah gak usah jauh-jauh. Makanya kita paling pantungnya di Arab Saudi. Karena lagi belangsak ya bahasa itu, belangsak ya. Ada tamunya anak perempuan dikubur juga. Senggol bacok. Sama tetangga dikit-dikit marahan. Kita kadang marah-marahan kalau di Jawa Timur masih sopan. Pak Haji gimana sih itu marah, masih disebut Pak Haji. Coba kalau negara lain ini
bahasa Cirebon. Kalau nggak pikir tuh monyet itu. Kita masih sopan Pak. Kita tidak pernah diajarkan tentang masalah. Kalau beda paham kita langsung coba lihat. Seharbuti beda paham ngaji, beda antara al-hijrah dengan as-sufa saja. Dibom maksudnya Pak. Kita ada paling ada ustaz rasan-rasan. Ustaz itu mau ngaji. Paling jelas. Tahu itu paling kita rasan-rasan. Alhamdulillah masih bisa ketemu masalah di belakang. Ustaz itu orangnya pelit. Itu alhamdulillah. Balik lagi bahwasanya rahmah itu yang diletakkan oleh Nabi kita di sini. Ada yang tahu mungkin, saya sudah pernah ngomong di tempat lain, bahwasanya di Jawa Barat ada agama sebelum agama Asia datang ke Indonesia. Sebelum Hindu datang, sebelum Kristen datang, sebelum Buddha datang. Ayo, agama apa? Udah saya sudah pernah ngomong. Namanya agamanya Buddha. Masih ada tertinggal di Purwakarta. Saya mengatakan bahwa itu Nabi karena ada sebuah ajaran yang namanya khitan. Ayo, khitan ajaran siapa? Khitan ajaran Ibrahim. Milat Ibrahim Hanifah. Tidak ada Pak. Agama mesti satu frekuensi. Pertama khitan. Agama pun khitan Pak. Itu 1800 tahun sebelum Nabi Isa. Ayo siapa? 1800 sebelum adanya Nabi Isa di tanah Jawa Barat sudah ada agama Buhud dan mengajarkan tentang khitan, mengajarkan tentang walimatul ursh. Saya bilang ini Nabi karena jumlah Nabi ada berapa jumlah Nabi? Banyak. Oh iya banyak Pak Maturi banyak. Iya Pak banyak. Jumlah Nabi ada yang jadi lidah, yang ada jadi kacang. Tahu ada orang meninggal di Jakarta ada kacang dikumpulin dibacain Qul huwallahu ahad. Kacangnya dibaskom, nah itu jumlahnya. Tahu nggak? Jumlah Nabi 124.000. Makanya saya alhamdulillah Pak, karena saya menelusuri. Karena Pak, yang lagi viral adalah Bapak Ain. Saya Pak lihat ini orang kok ada kata-kata bijak. Ada kata-kata bijak dari siapa namanya itu Pak? Gubernur siapa namanya? Oh, apa semua? Bapak Ain mulai dah. Saya tidak itu. Saya cermati kenapa dia punya filosofi kata-kata bijak. Saya padankan Pak kata-kata bijaknya. Namanya siroka. Kalau di Malaysia namanya saloka. Di Malaysia saya lihat ada saloka namanya kata-kata bijak. Mu'ayyu hasanah. Saya buka kita buku syair-syair tentang kebaikan. Ternyata Pak, siroka itu kok sama dengan hadis tentang khairun nas anfa'uhum linnas. Dengan hadis sama saya bilang ini siroka dari mana? Saya telusuri dengan orang-orang yang paham sejarah. Ketemulah, coba Pak cari buhun. Ini saya dengan kapitanya. Saya cari Pak buhun. Tapi buhunnya di Purwakarta sudah dalam bentuk patung. Disimbolkan. Makanya Nabi dulu di Jawa Barat sudah meletakkan dasar-dasar akhlakul karimah. Ayo coba. Bedanya cuma syariat doang. Di sana sholat baru di sini yang tadinya itu sholatnya beda. Syariat doang, tapi akhlakul karimah. Ayo. Indonesia sudah duluan. Karena nabinya tidak mengajarkan bagaimana mengaji kitab, tapi bagaimana perilaku. Makanya lisanul hal absa'u min lisanil maqal. Tindakan lebih mengena daripada ucapan. Saya lagi menelusuri Pak sejarah. Makanya ada waktu 2 menit lagi. Sekarang lagi agak ramai juga gerakan ini Pak, gerakan Gaza. Bapak tahu Gaza kan? Apa Gaza Pak? Bukan. Gaza itu gerakan akhir zaman Pak. Itu Bapak boleh lihat, itu datangnya itu dari Pakistan Pak. Jadi kalau nanti siap-siap nanti di sini ada ramai, jangan kaget. Karena orang
yang mimpi orang Pakistan. Coba kalau yang mimpi orang Marungan dekat. Orang Pakistan mimpi berkali-kali bahwasanya peradaban Islam akan muncul dari Indonesia. Komunitasnya banyak datang di pesantren, jamaahnya banyak, gerakan akhir zaman. Bukan gajah-gajah Solo, bukan. Di sana kita ya Allah, di sana mengindomie dibom sama Israel. Tetangganya Mesir cicing wae. Suriah udah kena semua. Kita bantu doa, bantu nazilah. Kadang ada donasi ditilem dewek. Sumbangan buat Palestina kardus kayak satu lagi itu nyampe ya gimana? Buat ongkos aja agak cukup. Bukan terbantu. Arab Saudi bagaimana? Arab Saudi, Mesir, Libanon, wow, bikin keseluruhan saya punya. Udah bikin Indonesia ekonominya itu udah begitu. Yang penting jangan korupsi baru-baru. Gitu lah. Saya mau ngomongin Palestina nangis, tapi bisa apa? Kita juga turunan Arab bukan, hidup kita standar. Iya kan? Demek asuhan sekarang. Hidup demek, kadang, nggak apa-apa. Hidup demek standar lah. Kadang kan antara hidup dengan mulut kan biasa saja. Jangan pesek sembarangan. Oke Pak, kita doakan saja karena ya walaupun iman paling kecil kita paling jauh. Gerakan akhir zaman Pak itu komunitasnya udah banyak, kemarin datang dari Bekasi bermobil-mobil. Pikir saya Gaza itu Palestina, ternyata bukan. Gaza itu gerakan akhir zaman dari mimpi seorang Pakistan ratusan kali kebangkitan Islam dari Indonesia. Malah ditafsiri lagi kebangkitan Islam dari Jawa Barat. Bapak Ayi semua lagi pakai nyalakan begitu, ya kan? Ayo, Bapak tahu sama sampurasun itu bahasa kearifan masa lalu Pak. Jangan dihina. Kita punya sejarah yang panjang. Jangan dibelokkan. Ada kearifan orang kita. Jangan. Makanya ada guru-guru saya belajar di Timur Tengah. Nggak lama sih, 22 tahun belajar di Arab Saudi. Diambil ilmunya Pak, tapi fashionnya nggak dipakai. Ilmunya kita ambil, akhlaknya akhlak Indonesia Pak. Sopan santun, lemah lembut, tata krama, banyak juga. Gak ada negara lain. Kita ketemu orang senyum, mau kemana Pak? Iya di Jepang ditangkap Pak. Ada anak kecil digodain, laporin polisi. Kita ya Allah nggak kenal juga ampun. Di negara lain nggak ada yang namanya utang piutang. Di Indonesia baru kenal cepedok. Ya udah aja, saya hidup sendiri. Gitu. Bagaimana orang Indonesia tipikal? Mari kembali pada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Karena perkumpulan apapun kalau tidak ada 3 kriteria itu tidak ada manfaatnya. GCM tidak ada manfaatnya kalau tidak ada kriteria ini. Mohon maaf Pak Haji Iskandar, maaf ya agak galak sedikit. GCM tidak ada manfaatnya kalau tidak memenuhi 3 unsur. La khairu fi katsirin min najwa. Dalam Al-Qur'an ada. Yang pertama adalah amaru bisunafati, tentang masalah ekonomi, bangun ekonomi. Wa ma'rufin, ma'ruf artinya kebaikan dalam bidang pendidikan. Makanya GCM bagaimana nanti bisa nyumbang orang yang sekolahnya putus, itu namanya ma'ruf. Pendidikan, kesehatan, donor darah itu ma'ruf. Yang ketiga ini islah bainan nas. Apa islah bainan nas? Persatuan. Itu. Ayo, di sini saya lihat ada kan yang ada yang kunut, ada yang nggak kunut, ada yang begini, ada yang begini. Sok, kalau saya yang ngajarin ini, sok ala metal gak? Oh. Sah nggak? Atau sarangnya ayo, asal ngaji Pak, asal ngaji tuntas, baru nanti bisa dijelaskan. Mungkin itu saja, maaf lebih 4 menit ya. Jadi pesan saya nanti di dalam GCM ini memenuhi 3 unsur, karena ketika sebuah organisasi apapun ketika tidak memenuhi 3 unsur itu sia-sia. Yang pertama tentang bagaimana unsur ekonomi. Yang pertama ya silaturahmi. Setelah silaturahmi, silaturahmi, setelah itu ada silatul qalbi wal ruh, setelah itu adalah silatul kasbi wal ikhtiar.
Ya. Jadi pertama masalah ekonomi, ma'ruf kebaikan, yang ketiga persatuan islah bainan nas. Bapak-bapak sekalian, saya mohon maaf kalau di jalan saya kadang belum begitu kenal. Jadi kadang sama tetangga sendiri saya belum kenal karena orang baru kemarin sore. Saya bisa ngomong agak kenceng karena nggak ada pengurusnya. Terus sadar ya kan. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pantas. Jadi kalau ada sumur di ladang boleh menumpang lagi. Kalau ada kata yang kurang sopan, mohon jangan masukkan di dalam hati. Allah menuntut kita boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak semua ceramah inti yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Nurdin Lubis Esos. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya, jadikan suri teladan dan merupakan kajian ilmu yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini pemasukan atau kotak amal berjumlah Rp711.000. Terima kasih atas amal jariah, mudah-mudahan menjadikan amal baik kita semuanya. Kemudian yang selanjutnya putaran suling yang 184 yaitu di Mushola Aisyah, tepatnya di belakang Yayasan Asufa, yaitu pada putaran yang ke-184. Untuk itu kami mohon kepada bapak-bapak semuanya, para jamaah tetap hadir insyaallah di subuh keliling putaran yang ke-184 di Mushola Aisyah di belakang Yayasan Asufa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk menutup dan mengakhiri acara subuh ini, yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Agus Purnomo. Kepadanya kami persilakan. Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatin rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan li'alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anzil 'alaina rahmah wa barakah wa syaraf wa izzah wa rahmah ya hayyun ya aziz ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadayta wa la ma'rudan illa shafaita wa la 'asran illa yassarta wa la ajatan min hawaij dunya wal akhirah ya la ridha wa la nas'al bi qadaytaha lana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana ba'dahu hadha tafarraqan ma'suma wa la ma'una. Ya Hayyu ya Qayyum ya Aziz ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirri wa bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sudah nanti doa penutup yang telah disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Agus Purnomo. Mudah-mudahan acara subuh keliling pada pagi hari ini pada putaran yang 183 di Masjid Aisyah dapat alaihi wasallam.